Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam berbisnis, bukti dari pemilik usaha kecil dan menengah. Saya sendiri Rahmizar dari kelas YF3A Karyawan. Ya, buku yang saya ambil di sini yaitu judul jurnalnya mengenai Factors Contributing to Business Success, Evidence from Small and Medium-Sized Enterprise Owners. Penulisnya Edward Kumais dari Shawnee University of Technology. Saat ini, kalangan ekonomi sosial dan ilmiah telah menunjukkan minat yang semakin besar terhadap UKM dengan anggapan bahwa UKM merupakan bagian penting dari sektor produksi, industri, dan jasa dalam kegiatan ekonomi negara manapun. Buku ini pun pernah diteliti oleh Almbrook dan Ayed pada tahun 2015 dan Ayan Dibu dan Houghton pada tahun 2017. Jadi peran dari usaha kecil dan menengah atau UKM sangatlah penting dalam mewujudkan daya saing industri. Beberapa penelitian telah berfokus pada penelitian yang terkait dengan pentingnya membangun dan mempertahankan usaha kecil di seluruh dunia. Para peneliti pun telah berfokus untuk meneliti tentang bahwa pentingnya UKM dalam mengatasi tantangan pembangunan dari pengangguran yang tinggi, kedua, mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi, ketiga, dan ketidaksetaraan pendapatan di negara-negara berkembang menurut buku Machirori dan Fatoki tahun 2013, Rangkumais dan Rugimbana 2010. Jadi meski dilihat terdapat kontribusi dari usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian, namun nyatanya sektor ini masih mengalami kinerja yang lemah dan tingkat kegagalan yang tinggi. UKM dianggap sebagai sarana dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Yap, betul. Peran UKM yang paling mendasar dalam konteks ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Khususnya sebagian besar perusahaan-perusahaan yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari UKM. Namun UKM sendiri ditetapkan untuk menjadi titik awal pembangunan ekonomi menuju industrialisasi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor seperti pendapatan pajak, distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan menggunakan sumber daya yang efisien dan operasinya dimiliki oleh bisnis mereka tersendiri. Apa yang mendasari permasalahan ini? Yang pertama, selalu ada perdebatan pemerintah atas penciptaan lapangan pekerjaan UKM dalam kemakmuran ekonomi. Apa yang dimaksud di sini yaitu meskipun ada upaya yang sangat agresif untuk meningkatkan dan mempertahankan usaha kecil, tidak banyak yang berubah dalam meningkatkan keberhasilan itu. Contohnya seperti UKM di Afrika Selatan, di mana penelitian ini dilaksanakan yang ditandai dengan kurangnya pertumbuhan dan penutupan usaha kecil pada tahap operasi. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, misalnya pembiayaan yang tidak memadai. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mendapatkan pinjaman bank karena manajemen yang tidak sempurna. Dan yang ketiga, kurangnya kompetensi dan kapabilitas dianggap menghambat
keberhasilan usaha kecil. Di dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan usaha. Yang pertama ada akses pasar, yang kedua ada kualitas pribadi pemilik atau pengelola bisnisnya, dan yang ketiga ada keterampilan manajerial, dan yang keempat kinerja pemilik manajer tersebut. Apakah benar UKM dianggap sebagai tulang punggung banyak negara berkembang? Mereka berkontribusi pada pengembangan ekonomi dalam beberapa cara. Menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara kontekstual itu pemerintahan di seluruh dunia menempatkan pengembangan UKM sebagai agenda utama mereka, yaitu memperkenalkan dan meningkatkan pengembangan dan dukungan terhadap usaha kecil untuk memastikan bahwa mereka itu akan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa UKM memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negaranya. Meskipun UKM menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam presentasi, sebagai besar perusahaan baru tidak tumbuh karena mereka didirikan karena putus asa daripada pilihan untuk mengejar karir kewirausahaan. Itulah mengapa rata-rata banyaknya UKM di negara-negara berkembang. Jadi memang pengembangan ekonominya itu bisa dikatakan rendah, maka dari itu contohnya seperti negara Afrika Selatan masih berusaha untuk menstabilkan ekonominya untuk mengejar dengan membuka peluang pengembangan UKM sebagai agenda utama mereka. Mengapa pelatihan adalah pendorong yang paling umum untuk meningkatkan kompetensi UKM? Karena salah satu faktornya yaitu untuk membantu pertumbuhan mereka dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut Cottey dan Volcker tahun 2007, Muriti 2017. Jadi khususnya pemilik manajer UKM perlu memiliki akses ke intervensi pelatihan yang mendidik mereka dan karyawan mereka tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan bisnis dan keterampilan manajerial yang dapat membantu mereka menjalankan bisnis dengan sukses. Strategi yang harus direncanakan yaitu yang pertama kita harus menerapkan keterampilan bisnis dan manajerial yang telah ditekankan oleh Kirsten pada tahun 2013 bahwa fungsi keuangan seperti investasi, keputusan keuangan, memastikan kemungkinan bisnis dan arus kas yang sehat adalah kunci untuk mengelola usaha kecil. Nah, pertanyaannya kalau begitu bagaimana jika strategi pemerintah adalah menggunakan sektor UKM?
Jika strategi pemerintah adalah menggunakan sektor UKM untuk mencapai keberhasilan dan kemakmuran ekonomi yang signifikan, investasinya harus dilakukan dengan pengembangan wirausahawan yang kompeten, khususnya mereka yang diklasifikasikan sebagai individu yang sebelumnya kurang beruntung menurut buku Peters dan Naiker tahun 2013, dan mereka yang memiliki potensi untuk berhasil dalam usaha bisnis mereka. Keberhasilan bisnis telah dilihat oleh berbagai peneliti dengan cara yang berbeda-beda. Antara lain, menurut Cowling pada tahun 2007, melihat kelangsungan hidup sebagai ukuran dasar untuk kesuksesan bisnis dan karenanya diukur dalam hal pertumbuhan keuangan yang ditandai dengan omset penjualan, laba, dan jumlah karyawan. Dan yang kedua, peneliti lain pun seperti Lewis dan Reijonen pada tahun 2008 menyarankan bahwa peneliti dapat menggunakan kriteria keuangan dan non-keuangan untuk mengukur keberhasilan bisnis. Dari hasil penelitian, faktor-faktor tersebut ialah kualitas pribadi pemilik, akses ke pasar, kinerja oleh pemilik, akses keuangan, hubungan baik dengan pelanggan, akses teknologi informasi, keterampilan manajerial dan pendidikan, dan pelatihan. Kompetensi manajerial juga merupakan faktor lain menyebabkan keberhasilan bisnis. Sekarang setelah pemilik UKM mengidentifikasikan faktor-faktor ini, menjadi penting bagi mereka untuk memelihara faktor-faktor ini untuk meningkatkan kinerja dan selanjutnya kesuksesan bisnis mereka. Karena pemerintahan berkepentingan untuk mendukung UKM. Mereka harus melakukan intervensi yang akan meningkatkan semua faktor ini. Sekian penjelasan jurnal yang saya rangkum pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.